Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Anam, saya CGP kelas 095. Saya CGP angkatan 8 dari Kabupaten Jember. Kebetulan saya mengajar di SMP Negeri 1 Jember. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual, tugas 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya akan meminta pengalaman menjadi seorang pemimpin dari yang pertama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jember, Bapak Dr. Andes Saiful Bahri MPD, dan yang kedua nanti saya akan meminta bantuan dari Ibu Susi Hidayati, Kepala Sekolah SDN Jember Kidul 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ngapunten, saya mendapat tugas dekon, Pak. Intinya dalam kegiatan ini saya diminta untuk mengetahui belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin perubahan. Nah, untuk yang ke Bapak ini saya ingin bertanya mengenai prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Jadi kemarin itu pengambilan keputusan itu berbasis hasil akhir, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berdasarkan peraturan yang pemerintah dan yang berlaku. Kemudian yang ketiga berbasis rasa dengan dengan Bapak Ibu guru dan yang lainnya ini, Pak. Saya ingin tahu dalam pengambilan Bapak, dalam kepemimpinan Bapak ini yang Bapak menjalankan ini bagaimana, Pak? Iya, terima kasih Pak Anam. Begini, pengambilan keputusan itu dari ketiga aspek yang tadi, itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ini akan lebih bagus kalau dikolaborasikan, dikolaborasikan ya. Memang yang kita kedepankan adalah nilai akhir, hasil akhir ya. Akhirnya apa sih? Goal yang kita inginkan itu apa? Sehingga kalau ada sesuatu yang memang kadang-kadang menyimpang, ya kita toleransi sejauh mana ya. Itu tetapi hasil akhir masih tetap kita raih. Satu contoh sekarang, kita menginginkan hasil akhir dari anak nilainya bagus ya. Tapi ada guru yang kinerjanya masih kurang bagus. Betul, Pak. Gitu ya. Tetapi nilai akhir mungkin ya si guru ini kadang nggak masuk, ada kepentingan lain. Ini juga butuh kepedulian, gitu loh ya. Pak. Satu contoh begini, kalau si guru, ya ini satu contoh saja. Kalau guru itu dia tidak masuk beberapa kali sehingga kelas terbengkalai, gitu loh ya. Kita lihat dulu permasalahannya apa. Kalau secara aturan, maka kita akan memberikan teguran, kita memberikan punishment. Tapi kita lihat kepedulian kita, dia tidak masuk itu karena apa? Ini harus panjang lebar. Ada tiga hal ya. Kalau ada kepentingan pendidikan, ada kepentingan keluarga, atau kepentingan ke orang tua, ini paling tidak ada rasa kepedulian yang lebih dari seorang pimpinan. Betul, Pak. Ya, dikedepankan. Betul. Karena yang kita inginkan ini nanti, kalau ini permasalahan ini, kalau tidak kita tindak lanjuti hari ini berdampak, berdampak akan berpengaruh pada sesuatu yang kita inginkan di belakang. Karena kalau guru yang kebetulan ini bolos, katakanlah begitu ya, terus kita tegur sesuai dengan aturan bahwa Bapak ini bolos, saya harus memberikan peringatan. Mau tidak mau ini akan meninggalkan sakit hati yang berlebihan. Sehingga ini butuh kepedulian. Sehingga ketiga hal itu harus dijalankan. Memang secara aturan pemerintah harus kita tegakkan. Paling tidak kita ingatkanlah. Satu contoh, jam kerja. Jam kerja itu mulai jam 7 sampai dengan jam 14. Betul. Ini udah paten dulu. Secara aturan ya kita sampaikan berdasarkan aturan seperti ini. Tetapi kita juga ada rasa, mungkin ada guru nanti di tengah pamit, Pak hari ini tidak masuk. Lah, di sanalah harus ada tenggang rasa yang lebih. Jangan sampai ada kepentingan guru ya.
memang ada guru yang izin, ada guru yang bolos. Itu memang ada dasarnya ada dua. Yang satu memang dia betul-betul ingin izin karena ada kepentingan. Tetapi yang kedua ada yang guru yang hobi. Nah, guru yang hobi ini pendekatannya beda nanti. Satu contoh mungkin kita datangi rumahnya. Jangan dipanggil di depan meja begini. Jangan dipanggil. Jadi saya belum pernah memanggil guru ke depan. Jadi kalau si guru kita panggil, duduk, beda. Jadi pendekatan lah yang penting gitu ya. Bisa saja. Jadi jangan sampai peraturan itu hitam putih yang disampaikan. Ya hitam putih. Kalau masih dibijaksanai dengan tidak mengurangi hasil akhir yang kita inginkan, jalani aja dulu seperti itu. Jadi ini dikolaborasikan. Tidak bisa kalau kita mengandalkan hanya hasil akhir, kita akan menggebu-gebu otoriter nanti yang muncul, menggebu-gebu. Kita mengandalkan juga aturan. Pokoknya begini, pakai kata pokoknya. Karena di dunia pendidikan beda. Ya, dunia pendidikan beda. Kalau di kantor, unit kerja yang lain, yang dihadapi itu buku atau komputer, mungkin payah bisa ditinggal. Tetapi di sekolah, guru yang mengajar lebih dari 4 jam atau sampai 6 jam, itu sangat membutuhkan tenaga yang luar biasa di sekolah. Karena guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tapi dia di dalamnya aja mendidik anak-anak. Apalagi menghadapi kondisi anak yang bermacam-macam. Baik, Pak. Gitu Pak Nam, sementara. Ya. Jadi kita itu harus berpikir secara menyeluruh, Pak ya. Tidak bisa istilahnya sepotong-sepotong ini diambil, nanti malah hasilnya kurang bagus. Nggak bisa, enggak. Jadi nilai hasil akhir karena semuanya begini. Sekolah itu apa yang diinginkan oleh sekolah? Anaknya bisa lulus dengan baik. Selain nilainya baik, mungkin ada perubahan perilaku yang baik. Itu kan banyak kan? Betul. Dan dengan jumlah siswa yang besar, itu permasalahannya juga banyak. Karena latar belakang anak itu beda-beda. Latar belakang orang tua, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan orang tua, latar belakang lingkungan dia di rumah, itu akan mempengaruhi perilaku si anak itu. Sehingga itulah makanya harus berpikiran lebih panjang, jangan segera mengambil satu keputusan yang ujung-ujungnya nanti akan membuat kondisi yang tidak baik. Kondisi yang kebersamaan itu akan terganggu. Kalau sudah kebersamaan tidak terbentuk, hasil akhir tidak akan. Baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Hidayanti, SPD. Jabatan saya adalah Kepala Sekolah SDN Jember Kidul 2. Beralamat di Jalan Gajah Mada, Gang 13, nomor 2, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara. Ngapunten Bu, ganggu niki Bu. Nggih. Enggak apa-apa. Ya napa kabar sehat nggih Bu? Alhamdulillah. Sebenarnya saya tidak terlalu sehat banget, agak sedikit gangguan kesehatan, tapi alhamdulillah saya bisa hadir ke sekolah ini. Monggo. Matur nuwun. Ada yang bisa saya bantu? Nggih Bu. Begini Bu, saya kebetulan ikut CGP Angkatan 8. Dalam modul 3 ini, saya ditugaskan mendapatkan tugas untuk belajar mengenai dilematika etika. Jadi saya disuruh belajar bagaimana untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar Ibu. Jadi keputusan A benar, B juga benar. Nah itu untuk mengambilnya itu
bagaimana Ibu? Nah, untuk yang sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Ibu ini, bagaimana membedakan antara dilematika etika dengan rujukan moral Ibu? Itu dulu. Yang saya pahami ini ya, pemahaman saya itu tentang dilema etika itu. Kalau dilema etika misalnya kebijakan yang saya sampaikan sudah benar, gitu ya. Kemudian teman-teman guru juga menyampaikannya juga kondisinya juga benar. Oke, betul lah, oke. Tetapi dari benar dan benar ini terjadi berseberangan. Oke, Ibu. Nah, bagaimana sikap saya sebagai atasan atau pimpinan di sekolah ini untuk mengatasi hal yang seperti itu? Oke. Kalau rujukan moral itu saya benar, misalnya kebijakan yang saya sampaikan itu berdasarkan kebijakan peraturan pemerintah yang sudah benar, ya berdasarkan juknis dan sebagainya. Kemudian saya melihat teman-teman guru sepertinya menanggapinya berseberangan dari peraturan yang sudah ada. Nah ini biasanya terjadi di dalam ini di sekolah, ya. Karena saya itu menyikapi untuk dua konflik ini, saya harus menyikapi dengan kebijakan yang benar-benar bijak, gitu ya. Sebagai pimpinan kan diwajibkan seperti itu, ya, karena bagaimanapun tidak bisa, misalnya saya itu harus benar saya sendiri, jadi harus dimusyawarahkan di mana titik temunya. Terima kasih Ibu. Itu pertanyaan yang pertama Ibu ya. Jadi kalau yang jadi masalah itu kan benar dengan benar. Kalau benar dengan salah kan sudah tidak usah dibahas kan. Tentu kita milih yang benar. Sekarang mungkin Ibu pernah mengalami suatu permasalahan di mana satu kendala. Misalkan mungkin ada salah satu guru itu yang atau tenaga kependidikan atau apalah kejadian di sekolah yang sekiranya pernah Ibu alami dan Ibu tangani. Ya, beberapa waktu yang lalu ya, saya berada di sekolah ini yang kebetulan saya sekarang sudah berada di Kecamatan Kaliwates, tempatnya saya. Yang sebelumnya saya itu mengemban tugas di Kecamatan Ledoombo yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal saya, sekitar 1 jam, dan alhamdulillah sudah dimutasi. Dari dua sekolah yang pernah saya pimpin, ya, ada kesamaan. Apa itu? Kesamaannya di ini pengadministrasian. Jadi pengadministrasian itu kan kalau di sekolah dasar itu kan ada OPS. Betul, ya, betul. Ada OPS ya. Ada OPS. Nah, OPS ini menangani administrasi BOS, ya, BUSP dan Dapodik. Nah, panjenengan tahu bahwa BUSP maupun Dapodik sama-sama data yang ada di sekolah yang perlu ditangani khusus. Nah, ini butuh orang-orang yang kompeten. Nah, dari dua sekolah ini karena mungkin di SD itu SDM-nya sedikit, kebetulan di sini sama Ledoombo saya memimpin sekolah 1 rombel. Nah, sehingga keterbatasan SDM karena hanya sekitar kalau di sini 12 orang, kalau di daerah Ledoombo itu malah kurang dari 12, sekitar 10 ya. Nah, ini mengakibatkan double tanggung jawab atau double amanah, sehingga guru mapel terpaksa menghandle administrasi tersebut, ya. OPS BOS dan OPS Dapodik, ditambah lagi masih administrasi kepegawaian guru.
dan administrasi guru kelas. Nah, ini yang kebanyakan terjadi di beberapa sekolah. Nah, pada suatu hari, pada suatu waktu tertentu, nah saya harus membutuhkan data yang penginputan data yang segera. Dan ini tidak bisa segera, ya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Mengapa? Karena sebenarnya guru yang menjadi OPS ini adalah merangkap sebagai guru mapel. Nah, sebenarnya benar juga kalau guru mapel ini misalnya karena mempunyai kemampuan di bidang IT. Ya, akhirnya diambillah sebagai OPS, awalnya seperti itu. Nah, karena sekarang permintaan data itu kan butuh cepat, ya, nggak pakai lambat, maka ya saya berpikir kalau misalnya pengiriman data saya terlambat ataupun mungkin tidak segera terselesaikan, maka akibatnya apa? Seluruh kecamatan akan menunggu sekolah saya dan akan istilahnya di kecamatan nama lembaga akan tidak baik. Betul. Nah, seperti itu akhirnya kendala yang harus saya istilahnya selesaikan. Di sini ada kendala apa? Kebijakan yang saya ambil, saya harus istilahnya mencari petugas khusus untuk administrasi. Supaya apa? Supaya tupoksi guru mapel ini berjalan dengan baik dan pelayanan kepegawaian guru, ya, dan yang lain-lain itu bisa tercover dengan baik. Jadi saya mengambil kebijakan, mengambil tenaga baru. Nah, di situ nanti bertugas sebagai OPS dan pengadministrasian yang seperti itu yang sudah saya laksanakan. Terima kasih Ibu atas ilmunya ini. Ini merupakan ilmu yang baru bagi saya, di mana ketika ada permasalahan harus segera tanggap gitu ya. Jadi dan semoga apa yang Ibu berikan kepada saya ini menjadi bekal saya untuk berikutnya. Terima kasih Ibu Susi atas ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan refleksi kegiatan yang sudah saya lakukan tadi untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tadi saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Saiful Bahri MPD. Dari kegiatan tersebut saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya prinsip berpikir itu tidak bisa dilakukan secara parsial, harus integral. Kita harus prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking, prinsip berpikir berbasis peraturan rule based thinking, dan prinsip berpikir berhasil akhir harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikutnya saya akan merefleksikan kegiatan saya bersama dengan Ibu Susi Hidayati dari SDN Jember Gitu 2. Saya belajar mengenai dilematika etika dan belajar tentang rujukan moral. Dalam kesempatan itu dari 4 dilematika yang ada, yaitu individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kami membahas yang diutamakan dengan individu lawan kelompok, yaitu bagaimana seorang kepala sekolah yang mengelola sekolahnya dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain dalam satu kecamatan, karena
satu sekolah itu merupakan bagian dari sekolah yang lain. Apabila salah satu SD itu pengelolaan pemberian laporannya kurang, maka bisa berakibat SD-SD yang lain terganggu pelayanannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Saiful Bari SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jember, Ibu Susi Hidayati, Kepala Sekolah Jember SDN Jember Kidul 2, dan semua Bapak Ibu guru dan teman CGP lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.